kelompok 6 akan memaparkan bab 3 tentang profesionalisme guru. Bab 3, profesionalisme guru, tuntutan sebagai pengembang kurikulum. Kajian kompetensi. Pendidikan dalam menjalankan tugasnya dituntut untuk memiliki kompetensi guna menunjang kesuksesan tugas-tugasnya. Kompetensi yang dimiliki dapat berubah kompetensi keilmuan, fisik, sosial, dan juga etika moral. Di antara sekian banyak tugas dan kompetensi yang harus dimiliki oleh pendidik, di antaranya adalah 1. Mengerjakan sesuai dengan kemampuan bidang keilmuannya, dalam arti pendidikan harus memahami dan menguasai ilmu yang diajarkan serta peta konsep dan fungsinya agar tidak menyesatkan dan harus selalu belajar untuk mendalami ilmu. 2. Berperilaku rabani, takwa dan taat kepada Allah. 3. Memiliki integritas moral sebagaimana Rasul bersifat sidik, amanah, tabligh, dan fatanah. 4. Mencintai dan memiliki kebanggaan terhadap tugas-tugas keguruan serta melaksanakannya dengan penuh gembira, kasih sayang, dan penuh dengan ketenangan dan kesabaran. 5. Memiliki perhatian yang lebih dan adil terhadap individualitas dan kolektivitas peserta didik. Tugas guru tersebut lebih lanjut dijelaskan oleh S. Nasution menjadi 3 bagian. Pertama, sebagai orang yang mengkomunikasikan pengetahuan. Dengan tugasnya ini, maka guru harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang bahan yang akan diajarkannya. Sebagai tindak lanjutnya dari tugas ini, maka seorang guru tidak boleh berhenti belajar, karena pengetahuan yang akan diberikan kepada anak didiknya terlebih dahulu harus ia pelajari. Kedua, guru sebagai model, yaitu dalam bidang studi yang diajarkan merupakan sesuatu yang berguna dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga guru tersebut menjadi model atau contoh nyata dari yang dikehendaki oleh mata pelajaran tersebut. Hal ini lebih nampak pada pelajaran bidang studi akhlak, keimanan, kebersihan, dan sebagainya. Jika guru sendiri tidak memperlihatkan keindahan dan manfaat mata pelajaran yang diajarkannya, jangan diharapkan bahwa anak-anak akan menunjukkan antusias untuk mata pelajaran itu. Ketiga, guru juga menjadi model sebagai pribadi. Apakah ia berdisiplin, cermat, mencintai pelajarannya, atau yang mematikan idealisme dan picik dalam pandangannya. Kompetensi guru pada hakikatnya tidak terlepas dari konsep hakikat guru serta tugas guru. Kompetensi guru memberikan gambaran pada tugas dan kewajiban guru yang harus dilakukan sehubungan dengan makna jabatan guru yang menuntut suatu kompetensi tertentu sebagaimana yang telah disebutkan oleh Acha Suryadi mengemukakan bahwa untuk mencapai taraf kompetensi seorang guru membutuhkan waktu lama dan biaya sangat mahal. Kompetensi pada dasarnya merupakan suatu gambaran tentang apa yang seharusnya dilakukan, be able to do seseorang terhadap suatu pekerjaan, berupa kegiatan, perilaku, dan hasil yang seharusnya dapat ditampilkan atau ditunjukkan. Seseorang dapat melakukan be able to do suatu pekerjaannya ketika yang bersangkutan memiliki kemampuan, ability, dalam pengetahuan, knowledge, sikap, dan keterampilan yang sesuai dengan bidang pekerjaannya. Untuk meningkatkan kompetensi global, pendidik perlu meningkatkan basis pengetahuan global mereka. Pertama-tama, mereka diwajibkan untuk memperkaya pengetahuan global mereka di bidang studi yang mereka ajarkan. Misalnya, seorang guru sejarah terinspirasi oleh perspektif global perlu belajar lebih banyak tentang sejarah dunia. Guru kemudian dapat mengintegrasi informasi ini dalam pengajaran proses yang sangat mungkin memotivasi proses kognitif anak-anak. Untuk itu, kompetensi sangat berkaitan dengan aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan seorang guru dalam pembelajaran. Kompetensi dapat dipahami sebagai sebuah kombinasi antara intelektualitas, performance pribadi, keterampilan, dan kemampuan komunikasi. Dalam sejumlah literatur, kompetensi sering dibedakan menjadi 2 tipe, yakni self-kompetensi atau jenis kompetensi yang berkaitan erat dengan kemampuan untuk mengelola proses pekerjaan, hubungan antara manusia, serta membangun interaksi dengan orang lain. Tipe kompetensi yang kedua sering disebut hard kompetensi atau jenis kompetensi yang bisa dikaitkan dengan kemampuan emosional atau teknis suatu pekerjaan. Dengan kata lain, kompetensi ini berkaitan dengan seluk-beluk teknis yang berkaitan dengan pekerjaan yang ditekuni. Sebagai seorang profesional,
Guru dengan tugas utamanya mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, memberi teladan, melatih, menilai, dan mengevaluasi dituntut memiliki kemampuan yang tidak hanya terbatas pada penguasaan keilmuan atau knowledge semata, tapi kemampuan merencanakan, pemahaman terhadap peserta didik, pemilihan metode, strategi, serta kesuksesan mengevaluasi pembelajaran menjadi persyaratan mutlak menjadi guru profesional. B. Hakikat pedagogi. Kata pedagogi berasal dari bahasa Yunani kuno paidagogio, dari kata pais, anak, dan agi, membimbing. Secara literal berarti membimbing anak. Sementara menurut Webster, pedagogi berarti the art science of professional of teaching, seni ilmu pengetahuan atau profesi mengajar. Pedagogi berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu paidos yang berarti anak dan agogos yang berarti mengantar, membimbing atau memimpin. Pedagogik merupakan ilmu yang mengkaji bagaimana membimbing anak, cara menghadapi anak didik, apa yang tugas pendidik dan tujuan mendidik anak itu sendiri. Pedagogik terbentuk dari kata pedagogos yang berarti orang. Pada zaman Yunani kuno, pedagogos adalah orang pelayan atau pembantu yang bertugas mengantar dan menjemput anak majikannya ke sekolah. Selain itu, pedagogos juga bertugas membimbing anak majikannya. Namun istilah pelayan atau membantu tersebut mengalami pergeseran makna menjadi pendidik atau ahli didik. Sedangkan pedagogia berarti pergaulan dengan anak-anak. Pedagogi memiliki peranan penting dalam praktik pendidikan dengan alasan bahwa pedagogi merupakan landasan bagi praktik pendidik anak. Pedagogi dipercaya menjadi kriteria keberhasilan praktik pendidikan anak. Pedagogi atau ilmu mendidik ialah suatu ilmu yang tidak hanya menelaah objek untuk mengetahui betapa keadaan atau hakiki objek itu, melainkan mempelajari pula betapa hendaknya harus bertindak bagi pendidik. Istilah pedagogi pasti sudah tidak asing lagi dan ilmunya menjadi sebuah acuan dalam praktek mendidik anak. Lapangan pendidikan sebagai wilayah yang sangat luas, ruang lingkupnya mencakup seluruh pengalaman dan pemikiran tentang pendidikan. Pada dasarnya, setiap orang pernah mendengar tentang istilah pendidikan dan mengalami proses tersebut ketika masih kecil. Dan setiap orang tua maupun guru telah melaksanakan pendidikan. Namun, tidak setiap orang mengerti dalam arti yang sebenarnya apa pendidikan itu. Dan tidak setiap orang mengalami pendidikan atau menjalankan pendidikan sebagaimana mestinya. Karena itu, untuk memahami seluk-beluk pendidikan, kita perlu mempelajari ilmu pendidikan. Istilah lainnya yang sering disandangkan dengan pedagogi antara lain andragogi. Jika pedagogi difokuskan dengan proses pembimbingan kepada seorang anak, sementara andragogi dipahami sebagai pendekatan atau bimbingan yang ditujukan kepada orang dewasa. Dua istilah inilah yang kemudian menghamili lahirnya istilah pendidikan di Indonesia. Pedagogi sering diidentikan dengan pendidikan. Pendidikan sendiri berasal dari kata didik yang diawali dengan kata pe dan akhiran an. Berarti proses melakukan pendidikan yang tidak pernah berhenti. Pendidikan pada hakikatnya mengandung setidaknya 3 unsur, yaitu mendidik, mengajar, dan melatih. Ketiga hal tersebut memiliki pengertian yang berbeda. Mendidik menurut Darji Darmo Diharjo menunjukkan usaha yang lebih ditunjukkan kepada pengembangan budi pekerti, hati nurani, semangat, kecintaan, rasa kesusilaan, ketakwaan, dan lain-lainnya. Dengan demikian, kompetensi pedagogik guru berarti segenap kemampuan yang harus ditunjukkan guru ketika akan, sedang, bahkan setelah proses pendidikan dilaksanakan. Kompetensi tersebut merupakan kemampuan guru yang harus tercermin dalam proses pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi 1. Landasan pendidikan, 2. Pemahaman terhadap peserta didik, yang ketiga pemahaman terhadap kurikulum, yang keempat ada penguasaan teaching skill, dan yang kelima ada evaluasi hasil belajar. C. Guru sebagai pengembang kurikulum.
Di dunia pendidikan, guru merupakan titik sentral sebagai ujung tombak di lapangan dalam pengembangan kurikulum. Keberhasilan belajar mengajar antara lain ditentukan oleh kemampuan profesional dan pribadi guru. Mengingat pengembangan kurikulum bertitik tolak dari dalam kelas, guru hendaknya mengusahakan gagasan kreatif dan melakukan uji coba kurikulum di kelasnya. Suatu fase penting dalam upaya pengembangan kurikulum di samping sebagai unsur penunjang administrasi secara keseluruhan. Guru memiliki peran penting sebagai pengembang kurikulum. Kurikulum memiliki dua sisi penting, yaitu sebagai dokumen dan sebagai implementasi. Sebagai dokumen, kurikulum berfungsi sebagai pedoman bagi guru dalam merencanakan pembelajaran. Sementara itu, sebagai implementasi, kurikulum adalah penerapan nyata dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Guru tidak hanya bertugas untuk mengimplementasikan kurikulum yang sudah ada, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk menyesuaikan dan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan lokal dan karakteristik siswa. Dalam hal ini, guru bertindak sebagai adapters yang berarti mereka menyesuaikan kurikulum nasional dengan konteks lokal. Seperti yang terlihat dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP dan kurikulum 2013. Selain itu, guru juga bertindak sebagai pengembang kurikulum di mana mereka memiliki kewenangan dalam mendesain kurikulum sesuai dengan visi, misi, dan karakteristik sekolah atau madrasah. Guru dapat menentukan strategi pembelajaran dan mengukur keberhasilan proses pembelajaran. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi